Welcome back to my channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Cerita dimulai. Hari itu, ibu terlihat semakin lemah. Tubuhnya yang dulu selalu tampak kuat dan penuh semangat, kini tampak rapuh. Rania melihat ibunya yang sudah tidak lagi bisa bekerja seperti biasanya. Tubuhnya seringkali terasa demam, dan matanya yang dulu cerah kini tampak sayu. Bahkan suara ibu terdengar semakin lemah saat mereka berbicara. "Ran, ibu gak kuat kerja keras terus. Badan ibu rasanya makin lelah," kata ibu dengan suara terengah-engah sambil duduk di kursi yang sudah lama tidak ia gunakan. Rania hanya bisa memandangi ibu dengan cemas. Hatinya merasa sedih dan terhimpit. Meskipun dia sudah mulai lebih perhatian pada ibu, namun ia merasa tidak bisa melakukan banyak hal. Ia melihat ibu yang setiap hari berusaha bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka berdua. Meskipun tubuh ibu sudah tidak seperti dulu, setelah mendonorkan ginjalnya untuk Rania, ibu tidak pernah mengeluh. Tapi Rania tahu ibunya semakin sering sakit-sakitan. Suatu sore, saat Rania sedang di rumah, ia mendengar percakapan dari dua tetangga yang sedang berbelanja di pasar sayur. Rania yang sedang mengantar ibu ke dapur mendengar suara tetangga yang terpotong di tengah percakapan. Kamu tahu nggak sih? Ternyata si Rania itu anak angkat loh. Dulu ibu itu nemuin dia di tempat sampah waktu dia masih bayi. Ibu Rania sampai nggak nikah, katanya nggak mau ada suami. Kalau nggak ada suami, ya nggak akan ada yang ganggu dia sama anak angkatnya itu. Sebelumnya dia sudah 45 tahun, jadi makin nggak mau nikah setelah ngambil anak itu dari jalanan. Rania terdiam di tempat, terkejut. Semua yang ia dengar membuat dunia seolah terbalik. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hancur dalam dirinya. Anak angkat, dia bukan darah daging ibu yang selama ini dia anggap sebagai ibu kandung. Semua yang ibu lakukan untuknya, pengorbanannya, segala pengorbanan yang diberikan ibu, apakah itu hanya karena rasa belas kasihan? Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di wajahnya. Rania berlari keluar rumah, meninggalkan dua tetangga yang masih tidak sadar dengan kebingungannya. Kepalanya terasa sangat pusing, seperti ada sesuatu yang memukul jantungnya dengan keras. Ia berlari tanpa arah, mengabaikan hujan yang mulai turun. Ia merasa semua telah berubah. Semua yang selama ini ia pikirkan tentang ibu, tentang cinta dan pengorbanan ibu, mendadak terasa seperti kebohongan besar. Setelah beberapa saat, Rania pulang ke rumah dengan hati yang kacau. Dia memasuki rumah, berharap bisa mendapatkan penjelasan dari ibu. Namun saat dia masuk, keheningan yang sangat mencekam menyambutnya. Ibu tidak ada di ruang tamu, bahkan di kamar ibu pun tanpa kosong. Hanya ada suara detak jam yang berdetak keras. Ia berlari menuju kamar ibu. Namun, yang dia temui bukanlah senyuman ibu yang biasanya menunggunya. Ia menemukan ibunya tergeletak tak bergerak di atas kasur. Ibu sudah tidak bernyawa. Rania terjatuh di samping tubuh ibunya, menangisi sejadi-jadinya. Semua perasaan marah, bingung, dan penyesalan bercampur aduk. Di saat-saat terakhir, dia bahkan tidak sempat mengungkapkan semua penyesalan yang terpendam. Dia tidak sempat mengucapkan terima kasih untuk semua pengorbanan ibu. Dia merasa seolah-olah dunia runtuh begitu saja. Dengan penuh sesak, Rania menatap tubuh ibunya. Betapa besar pengorbanan ibu. Bahkan dalam kondisi tubuh yang semakin lemah, ibu tetap berjuang keras untuk dirinya. Ibu bahkan mendonorkan ginjalnya tanpa pamrih, melakukan semua itu demi masa depannya. Tapi apa yang sudah Rania lakukan untuk ibu? Dia selalu merasa kurang, selalu marah, selalu merasa hidupnya tidak adil. Dia tidak pernah menghargai betapa luar biasanya ibu angkat yang selama ini merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kepingan kenangan mulai kembali menghantui Rania. Kenangan tentang ibu yang bekerja keras, pengorbanan waktu dan tenaga hanya untuk memberi yang terbaik untuk anak angkatnya. Kenangan tentang ibu yang tidak pernah meminta apapun, kecuali untuk melihat anaknya bahagia. Kenangan tentang bagaimana ibu selalu ada di sampingnya, memberikan kasih sayang yang tak terbatas, meski Rania tidak pernah memahami atau menghargainya. Air mata Rania semakin deras. Ia merasa sangat malu dengan diri sendiri. Semua kata-kata kasar yang pernah ia lontarkan kepada ibu terasa sangat bodoh sekarang. Semua yang dia anggap sebagai kekurangan dalam hidupnya ternyata adalah pengorbanan besar yang tidak bisa diukur dengan materi.
Rania menyesali setiap detik waktu yang terbuang dengan keluhan dan kebencian yang tidak beralasan. Rania memegang tangan ibu yang sudah dingin, mengusapnya perlahan. "Ibu, maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan. Aku sangat mencintaimu dan aku sangat menyesal." Suara Rania terdengar pecah, penuh dengan tangis yang tidak bisa ia tahan lagi. Di luar, hujan turun semakin deras, seakan ikut merasakan kesedihannya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Ibu yang sangat dicintainya telah pergi, dan Rania tahu ia harus hidup dengan penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. Namun, di tengah kesedihannya, satu hal yang ia tahu pasti, ibu, meski bukan ibu kandungnya, telah memberikan kasih sayang yang lebih dari cukup. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa besar hati ibu yang telah merawatnya. Dan meskipun Rania terlambat menyadarinya, dia akan selalu membawa kebaikan itu dalam hati selamanya. Kelanjutan ceritanya ada di next video ya. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Bye-bye.